Menentukan pengalaman hidup. Menentukan arah dari perjalanan hidup di bumi adalah kehendak bebas yang dimiliki oleh umat manusia. Hadiah ini begitu berharga, namun tidak disadari oleh kebanyakan inkarnasi yang turun ke bumi. Karena melupakan hadiah ini dan kemudian mengingatnya kembali adalah salah satu bagian dari pelajaran di bumi. Permainan di Matrix 3D tidak akan menantang jika kita sudah mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan yang ada. Tantangan ini adalah hal yang sudah kita sepakati dan terima sebelum turun ke bumi. Melupakan seluruh cetak biru yang kita sadari di balik layar membuat kita memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan selama hidup di bumi. Segala pikiran, ucapan, dan tindakan kita adalah karma yang menghasilkan frekuensi. Sesuai dengan hukum daya tarik atau law of attraction, kita akan menarik hal-hal sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Jika kita fokus kepada ketakutan, maka kita hanya akan menarik ketakutan. Namun, jika pikiran kita dipenuhi dengan kedamaian, rasa syukur, serta kelimpahan, maka kita juga akan menarik energi yang sama ke kehidupan kita. Realita yang kita tinggali saat ini hanyalah cerminan dari kesadaran diri kita. Pasangan, sahabat, serta lingkungan tempat kita tinggal adalah proyeksi dari diri kita. Jika kita dipenuhi dengan dendam, amarah, serta ketakutan, maka jangan heran jika lingkungan kita akan merefleksikan hal ini ke diri kita. Jadi, hal yang perlu kita sadari paling awal adalah bagaimana cara kita untuk melakukan perubahan dalam diri. Bagaimana kita mulai menyelaraskan pikiran, ucapan, serta tindakan kita. Keselarasan inilah yang menciptakan kedamaian dalam diri. Banyak orang yang pada awal kebangkitan spiritualnya merasa kehidupan begitu tidak adil dan mempertanyakan mengapa lingkungan sekitar tidak memahami dirinya. Hal ini adalah hal yang wajar dari kebangkitan, karena kita terbangun dari ilusi di mana matriks dibangun melalui pemrograman palsu yang menyihir umat manusia untuk melekatkan dirinya pada identitas palsu seperti status sosial, tingkat pendidikan, jabatan, agama, dan lain-lain. Kebangkitan kita mengganggu pemrograman palsu yang tertanam di masyarakat. Amarah kita akan Matrix 3D membuat orang-orang yang masih tertidur menganggap kita gila. Padahal sebaliknya, kita akhirnya menyadari dimensi lain yang tidak disadari oleh kebanyakan umat manusia. Ketika kita masih tertidur, kita berada pada getaran 3D, di mana kesadaran kita berada di bawah kendali Matrix. Kita meyakini bahwa kelahiran adalah untuk menderita, di mana kita harus mengikuti ajaran agama yang diyakini oleh keluarga, kemudian menempuh pendidikan dengan biaya yang mahal, mengikuti segala aturan melalui pelajaran-pelajaran di sekolah. Pemrograman ini berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana otak kita dicuci agar kita yakin bahwa bekerja di industri dan memperkaya orang lain adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Ketika bekerja di industri, kita mengalami drama dan konflik dengan orang lain, di mana kemudian kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari lingkungan sosial agar diterima dan divalidasi oleh mereka. Dengan perkembangan teknologi, pemrograman palsu terus-menerus ditanamkan ke otak kita. Kita merasa bahwa akumulasi barang-barang yang dibeli melalui e-commerce adalah hal wajar yang dilakukan sebagai hadiah dari kerja keras yang selama ini kita lakukan. Jika kita lihat bersama, lingkaran ini adalah matriks di mana kita mencari uang sebagai tikus pekerja di industri, kemudian uang yang kita dapatkan, kita kembalikan lagi ke industri melalui pembelian barang-barang yang tidak kita butuhkan di e-commerce. Apakah rekan-rekan menyadari bagaimana perputaran energi yang kita lakukan di matriks sebenarnya tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan jiwa kita? Ketika kita berada di getaran matriks 3D, menentukan pengalaman hidup adalah hal yang langka dan sulit untuk dilakukan. Karena kita berada di frekuensi di mana mengontrol, menghakimi, serta menguasai adalah hal yang dianggap wajar. Ketika kita meningkatkan kesadaran kita ke getaran 4D hingga 5D, kita akan melihat kehidupan melalui perspektif yang sama sekali baru. Kita akan mulai menyadari apa yang ingin kita alami dan apa yang ingin kita selesaikan. Sebagai contoh, sebelum mengalami kebangkitan spiritual,
di mana kesadaran kita berada pada getaran 3D, kita akan mengikuti arus di mana kita berusaha untuk diterima oleh lingkungan sosial kita. Kita akan selalu update dengan gosip, berita politik, mencoba makanan kekinian, dan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan untuk membuat orang lain memberikan pengakuan kepada kita. Namun, ketika kesadaran kita meningkat, kita tidak lagi beresonansi dengan kemelekatan akan identitas palsu tersebut. Kita akan mendengarkan kata hati kita dan mulai menentukan apa yang benar-benar ingin kita alami. Karena sekolah bumi adalah tentang pengalaman yang ingin kita rasakan. Pengalaman-pengalaman pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi adalah tentang bagaimana kita lebih dekat dengan diri kita yang asli. Sebagai contoh, adalah pengalaman melakukan traveling sendirian. Jika sebelumnya kita menghabiskan gaji kita untuk akumulasi barang-barang mewah, setelah kebangkitan spiritual, kita lebih ingin untuk melihat dunia luar dengan melakukan perjalanan sendiri. Contoh lainnya adalah kerinduan untuk memiliki pengalaman menciptakan karya seni. Hal ini adalah pengalaman bagaimana kita menyalurkan kesadaran ilahi kita ke bentuk fisik. Tidak jarang kemudian banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual mengikuti kelas-kelas seni seperti melukis, menari, atau musik. Hal ini mereka lakukan karena mereka ingin mengalami hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Menentukan pengalaman hidup adalah tentang mendengarkan kata hati, bukan akumulasi barang-barang koleksi, bukan pencitraan di media sosial, apalagi melakukan hal yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain. Menentukan pengalaman hidup adalah tentang mengekspresikan kesadaran ilahi kita menjadi realita yang kita inginkan.